Mulai pertama saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom alehem. Puji Tuhan, luar biasa ya. Banyak teman-teman yang baru, selamat datang teman-teman ya. Salam kenal, nama saya Saud Sihombing. Nanti bisa kenalan dengan teman-teman yang lain. Kita bisa bersuka cita bersama-sama di tempat ini untuk dibina, dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga masa depan kita, masa depan yang sungguh-sungguh berada dalam tangan Tuhan. Sebab jika kita berada dalam tangan Tuhan, maka kita pasti berhasil, pasti mendapatkan jaminan yang luar biasa. Masa depan kita pasti sukses. Ada peribahasa mengatakan, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tetapi kita akan melihat pada malam hari ini, apa kata firman Tuhan tentang menunggu atau menanti-nantikan. Judul sharing saya pada malam hari ini, Renewing, ya, dari Yesaya 40 ayat 31. Ini saya ambil dari bahasa Inggris, karena semua anak muda kita belajar bahasa Inggris ya. Coba dibantu. Iya, dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya, di sana dikatakan renew their strength. Ya. Coba kita baca ayat ini, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 31. Satu ayat saja kita renungkan pada malam hari ini bagi kita. Yesaya 40 ayat 31. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, yang tidak bawa Alkitab di depan juga sudah saya tayangkan ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, masih 50% ya. Bisa lebih kuat ya? Bisa? Ya, sekali lagi ya, sekali lagi. Dengan mantap. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih teman-teman. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan. Menanti-nantikan Tuhan atau menunggu Tuhan, itu artinya berharap kepada Tuhan. Katakan berharap kepada Tuhan. Iya. Bersandar kepada Tuhan. Katakan bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Memandang Tuhan. Iya, ini tadi disampaikan oleh Kak Desi yang mimpin pujian, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Itu artinya menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kita berusaha, it's okay, tetapi andalkan Tuhan. Kita bekerja, itu baik, tetapi andalkan Tuhan. Kita belajar, itu baik, tetapi andalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, semua usaha kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan, semua pelajaran-pelajaran kita akan sia-sia. Tetapi kita yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, usaha kita dan disertai berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, maka kita akan berhasil. Amin. Amin. Ya. Ini penting. Ini sederhana tapi sangat penting. Ya, mungkin ada yang berpikir, oh saya pintar kok, oh saya cantik kok, gampanglah dapat jodoh gitu ya. Nah, gampanglah dapat pekerjaan. Saya kan orang pintar. Saya kan dari dulu dapat nilai-nilai yang baik, juara 1. Ya,
Udah tamat kuliah, saya pun tamat cum laude. Gampanglah cari pekerjaan. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Tetapi orang yang sederhana, mengandalkan Tuhan, ya, itu diberkati Tuhan. Orang yang sederhana tidak terlalu cantik, tidak terlalu cakap, tapi dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, memandang Tuhan selalu, menanti-nantikan Tuhan selalu. Tuhan bukakan jalan. Amin. Amin. Ya. Tuhan bukakan jalan. Lebih dari cara manusia, lebih dari kepintaran kita, pengalaman kita, kekuatan kita. Bahkan kita akan melihat nanti orang yang menantikan Tuhan itu, kekuatannya itu dibaharui. Renew their strength. Kekuatannya itu dibaharui. Ya. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan kekuatan baru. Kekuatan baru. Iya, kekuatan baru. Ya. Kita melihat mungkin ada seseorang yang staminanya itu kok banyak sekali ya kekuatannya, banyak sekali energinya. Udah lakukan ini, lakukan itu, udah pontang-panting, tetapi tetap segar, tetapi tetap fresh. Ada orang baru kerjakan dikit, udah langsung lemas, langsung loyo, ya, langsung tidur, gitu ya. Tapi ada orang yang bekerja seharian, tetapi sorenya pun malamnya pun masih tetap segar. Mengapa? Karena selama hari itu dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia mungkin bekerja, tapi dia memandang kepada Tuhan. Mungkin dia belajar, tetapi dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia menyetir di jalan, tetapi dia tetap terhubung dengan Tuhan. Maka ada kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan, itu bukan berarti diam dan pasif. Menantikan Tuhan, duduk bertapa di bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon pisang, bukan ya. Itu bukan seperti itu caranya. Ya. Sebaliknya, justru dia aktif, menjadi aktif. Saya katakan tadi, dia memiliki energi yang cukup untuk menjadi pribadi yang dinamis. Anak-anak muda, jangan menjadi anak muda yang loyo. Amin. Masih muda, masih 20 tahun, tetapi udah kayak oma-oma. Ya, jadi kita harus semangat. Apalagi memuji Tuhan harus semangat. Amin. Amin. Menari, berjoget, di sini semua bebas. Amin ya. Amin. Ya, boleh, silakan. Jangan loyo, ya. Dinamis, menjadi pribadi yang dinamis. Tentu kita semua senang dengan orang yang dinamis. Artinya dinamis itu, dia itu aktif ya. Aktif, antusias. Ya, semua kita pengen atau suka melihat orang seperti itu. Cewek-cewek juga pasti senang lihat cowok-cowok yang antusias ya, daripada yang loyo ya. Bengkok-bengkok terus. Pasti cewek nggak suka. Sebaliknya juga, cowok juga pasti suka lihat cewek itu yang antusias, semangat, smiling. Amin ya? Amin? Amin. Ya, mukanya senyum. Ya, pasti cowok-cowok suka. Ya, mengapa saya suka istri saya? Dulu ketika saya lihat senyumnya itu loh. Ketika dia senyum. Ya, kayaknya lain cewek ini. Agak lain cewek ini gitu ya. Coba mukanya kayak muka kates gitu ya. Dari pagi, siang, malam mukanya kayak kates terus. Kita pun takut untuk mendekati, ya. Tapi ketika kita lihat mukanya senyum, kemudian mata dengan mata tatap-tatapan, mulai dia terjadilah sesuatu di situ ya. Ya, terjadi sesuatu yang diinginkan. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjadi orang yang dinamis, antusias. Ya. Nah, kita akan melihat yang dikatakan firman Tuhan, ya. Orang-orang yang dinamis ini, ya, apa saja yang terjadi dengan dia. Dia diumpamakan seperti Raja Wali. Raja Wali
itu terbang, dikatakan ya. Terbang. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini anak-anak Tuhan yang memiliki kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, yang menanti-nantikan Tuhan, yang suka bersekutu dengan Tuhan, yang suka berdoa, yang suka memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, dia memiliki kekuatan yang baru. Dia diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang. Ya, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan lihat nanti sebentar ya. Ini Raja Wali ini adalah burung yang sangat istimewa. Ya. Di dalam Alkitab teman-teman ya, ada banyak ayat di mana umat Tuhan itu atau orang percaya itu digambarkan seperti Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah burung yang banyak orang ambil sebagai ikon ya, sebagai simbol, sebagai lambang. Ya. Segala kelebihan dari Raja Wali ini dijadikan menjadi brand image. Ya. Bahkan juga kalau kita lihat salah satu televisi swasta Indonesia juga ada Raja Wali di sana sebagai brand image. Bahkan negara Amerika pun menggunakan burung Raja Wali sebagai lambang negara. Dan juga sebenarnya teman-teman, burung Garuda yang kita miliki itu sebenarnya burung Raja Wali ya. Nggak ada burung Garuda, itu burung Raja Wali sebenarnya. Tetapi diambil itu burung Garuda. Ya. Walau burung Garuda adalah ciptaan saja, tetapi konsepnya merupakan sosok Raja Wali. Ya, kami juga punya kampus STT kami, STT Raja Wali. Ini mahasiswa saya ini, namanya Bang Meto. Ya, Bang Meto ya, namanya Bang Meto. Nama kampus kami adalah STT RAI, Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali, Aras Tamar, Indonesia. Diambil Raja Wali. Karena ada hal-hal yang sangat unik. Dalam Raja Wali ini kita akan belajar nanti apa yang menjadikan burung Raja Wali ini menjadi filosofi bagi banyak kesempatan dan bagi banyak orang. Maka kita coba belajar mengenai Raja Wali ini. Ini profil Raja Wali. Raja Wali ini adalah the king of birds, ya, rajanya burung. Jadi Raja Wali ini bukan sembarang burung. Ya. Katakan bukan sembarang burung. Bukan sembarang burung. Ini Raja Wali, ini rajanya burung. Luar biasa Raja Wali ya. Rajanya burung. Rajanya burung. Raja Wali adalah penguasa burung di udara. Dan ukurannya itu besar. Raja Wali ini bisa memiliki tinggi 90 cm ya. Hampir 1 meter. Lebar bentang sayapnya bisa sampai 2 meter teman-teman. Kemudian beratnya itu bisa sampai 2 kilo. 2 kilogram. Jadi cukup besar. Kemudian Raja Wali ini juga adalah salah satu burung yang terbang tinggi. Ya. Tertinggi. Jika Raja Wali terbang, maka ia akan membubung ke angkasa, menembus awan. Raja Wali juga dapat menuki ke bawah. Dia ada di atas tetapi dapat menuki ke bawah. Dan dia melakukannya dengan sangat mudah dan cepat. Ketika dia melihat dari ketinggian ada mangsa di bawah, di darat, dia akan menuki untuk menangkap mangsanya. Contohnya ular ya. Bayangkan dari awan sana, dia bisa melihat mangsanya di bawah dan dia langsung cepat sekali. Ini Raja Wali. Cepat. Dan dia juga adalah burung yang tangkas. Raja Wali adalah burung yang cerdas. Burung yang cekatan. Dapat terbang dengan melayang-layang di udara. Ya, dia dapat menggunakan angin untuk membawa dirinya. Jadi Raja Wali itu kalau saudara lihat ya Raja Wali ya, dia jarang sekali begini-begini ya.
dia gini aja. Terbang, dia mengikuti arah angin. Dia gini aja. Ya. Kalau burung pipit kan gini-gini ya. Benar ya? Burung pipit. Tapi Raja Wali itu dia tinggi di awan. Dia menggunakan angin itu untuk membawa dia ke tempat yang dia mau. Dia hanya rentangkan sayapnya. Jadi dia sangat cerdas. Dengan memanfaatkan udara panas yang naik pada daratan terbuka. Ya. Sedapat mungkin dia menggunakan kedua teknik ini untuk dapat terbang tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Ya. Bagi burung lain, teman-teman, badai itu adalah masalah. Angin kencang itu adalah masalah. Ketika angin kencang, ketika ada badai, mereka akan mencari tempat yang aman. Tetapi Raja Wali beda. Justru ketika ada badai, dia senang. Tahu teman-teman selancar ya? Tahu ya? Tahu peselancar ya? Nah, peselancar itu kan cari ombak. Kalau Tanjung Uma nggak bisa berselancar, nggak ada ombak di situ. Tapi peselancar itu cari ombak yang tinggi. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter. Mereka tumpangi ombak itu untuk bermain-main di atas ombak itu. Demikian Raja Wali. Dia bisa bermain-main di atas angin yang kencang. Dia bisa bermain di atas badai. Jadi anak Tuhan tidak takut dengan masalah. Tetapi dia bisa mengatasi masalah. Amin? Ya. Anak Tuhan tidak sembunyi ketika ada masalah. Tetapi dia menghadapi masalah itu. Seperti Raja Wali. Karena dikatakan kita itu seperti Raja Wali. Katakan Raja Wali. Saya Raja Wali. Saya Raja Wali. Bukan burung pipit. Ya. Kita Raja Wali, kawan-kawan ya. Yang bisa menghadapi masalah. Teman-teman pasti ingat kisah Goliat dengan Daud. Ya. Di sana dikisahkan bahwa pahlawan-pahlawan Saul itu ketika melihat masalah, melihat Goliat yang besar, tinggi, perawakannya tinggi, raksasa, semua pada ketakutan, lari, takut semua. Tetapi beda dengan Daud. Daud seorang yang durapi Tuhan, seorang yang sedang bergaul dengan Tuhan, orang yang suka menanti-nantikan Tuhan. Walaupun tubuhnya kecil, tidak sebesar abang-abangnya, tidak sebesar pahlawan-pahlawan tadi, tetapi Daud yang kecil, tapi beserta dengan Tuhan. Ketika melihat Goliat, dia tidak takut. Ketika melihat masalah yang besar, Daud tidak takut. Tetapi Daud menghadapi Goliat. Karena Daud tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Amin. Daud tidak mampu untuk membawa tombak atau lembing karena badannya begitu kecil. Tetapi yang digunakan oleh Daud adalah apa yang biasa dia gunakan di ladang ketika dia menjadi seorang gembala. Yaitu semacam ali-ali. Itu yang digunakan. Tetapi dengan ketepatan dan tentu bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Demikian kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak perlu takut dengan masalah. Amin, teman-teman. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, masalah kecil pun akan menjadi besar bagi kita. Tetapi bersama dengan Yesus, kita menaklukkan semua masalah. Karena kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Amin. Tangkas, cerdas, itu Raja Wali. Dia tidak takut dengan badai, tetapi dia menggunakan badai untuk kepentingannya. Kita gunakan masalah untuk membuat kita lebih baik lagi. Kita gunakan semua problema kehidupan kita, penderitaan kita untuk memacu kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Kemudian, Raja Wali juga adalah burung yang visioner. Karena mata Raja Wali ini sangat tajam, teman-teman. Ya, penglihatannya tajam sekali. Dicatat, ya. Ini saya dapat dari artikel-artikel ya.
dicatat bisa mencapai 4-8 kali lebih tajam daripada mata kita, ya, mata manusia. Dia bisa melihat tupai yang sedang berlari dari ketinggian 2 mil. 2 mil itu lebih dari 2 kilometer ya. Bisa nggak Tere lihat sesuatu 2 kilometer jauhnya di sana? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jangankan 2 kilometer. Mungkin di pintu di Simol pun kita nggak bisa lihat lagi. Itu siapa ya? Benar ya? Tetapi Raja Wali ini 2 kilometer dia bisa lihat. 2 kilometer di bawah dia bisa lihat. Makanya saya katakan tadi ketika dia melihat mangsa di pohon misalkan atau di darat, dari ketinggian dia bisa melihat itu. Karena matanya sangat tajam. Ya. Sehingga dia dapat mengejar dan menyambar mangsanya dengan cepat. Ini ya, Raja Wali adalah salah satu burung yang tercepat. Cepat. Ya. Kita pun anak-anak Tuhan tidak boleh lelet ya, atau loading lambat. Kalau saudara lagi kerja di komputer, kemudian loadingnya lama, ngeo, suka nggak? Senang nggak? Kadang kita mau bantingnya lama sekali nih. Demikian juga kalau kita lihat orang lelet sekali, ya itu kita nggak suka juga. Raja Wali itu cepat, katakan cepat. Ya, harus cepat kawan-kawan, ya harus cepat. Kemudian satu lagi, Raja Wali ini punya kemampuan untuk bertransformasi. Raja Wali adalah burung yang kuat, tetapi ini saya catat ya, saya bacakan karena saya tidak hafal ini ya. Ketika ia telah mencapai 40 tahun, jadi Raja Wali ini bisa berusia 40 tahun ya. Di sini belum ada 40 tahun ya, baru saya. Baru saya ya. Ini Raja Wali 40 tahun, berarti lebih tua dari saudara ya. Ini burung yang kuat, dia bisa bertahan dengan usia 40 tahun. Tapi perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Ketika dia berusia 40 tahun, nah Raja Wali ini sudah mulai melemah. Namanya juga orang tua ya, namanya juga burung sudah tua. Dia melemah, udah mulai melemah. Nah, paruhnya sudah amat bengkok dikatakan. Paruhnya kan biasanya kan yang normal itu kan ke depan. Tetapi Raja Wali tua itu paruhnya mulai bengkok. Mulai bengkok begini. Bahkan paruhnya itu bisa sampai leher katanya ya. Nah, kemudian cakarnya tidak tajam lagi. Dan bulunya amat tebal. Tetapi di sini menariknya teman-teman ya. Menariknya di sini. Raja Wali ini memiliki cara yang sangat unik untuk memperbarui kekuatannya. Itu makanya ini dicatat oleh Yesaya. Ini makanya dicatat. Dia punya cara untuk membaharui kekuatannya. Dia sudah tua, sudah nggak kuat lagi untuk mencari mangsa, tidak kuat lagi untuk terbang karena bulunya semakin tebal, paruhnya pun sudah bengkok, cakarnya pun tidak tajam lagi. Tetapi dia punya cara yang sangat unik untuk membaharui kekuatannya. Pada saat kondisi seperti itu, pada saat dia sudah mulai melemah, maka ia terbang ke tempat tinggi, teman-teman. Terbang ke atas gunung yang tinggi. Dan di sana, Raja Wali itu mematok-matokkan paruhnya yang tadi. Ke atas batu. Ya, tok, tok, tok. Sehingga dia terlepas, paruh yang tua tadi terlepas. Dan coba bayangkan ya, itu kan sangat menyakitkan. Bayangkan paruhnya ya, patok-patok sampai lepas. Memang tujuannya supaya paruh yang tua itu lepas. Dan ketika itu lepas, pasti kepalanya berdarah. Berdarah. Tetapi itulah cara Raja Wali untuk mendapatkan paruh yang baru. Nanti paruh yang baru tumbuh lagi. Hal yang sama dilakukan untuk cakarnya. Dia pun mengais-ngais batu,
atau pohon, supaya cakarnya yang tua itu bisa lepas dan nanti tumbuh lagi yang baru. Kemudian tadi bulu-bulu yang sudah tua tadi, yang tidak bisa berguna lagi, dicabutin sama dia. Dan dikatakan, itu memakan waktu sekitar 5 bulan, teman-teman. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan bagi seekor Raja Wali yang sudah 40 tahun tadi. Tetapi setelah itu, dia kembali menjadi Raja Wali yang baru. Paruhnya baru, bulu-bulunya baru, cakarnya baru, dan dia segar kembali. Dia menjadi Raja Wali yang segar kembali. Dan dikatakan, dia masih bisa hidup nanti 40 tahun lagi atau 30 tahun lagi, sampai berusia 70 tahun. Ini salah satu burung yang usianya sangat tua. Itu Raja Wali. Ya. Burung yang sangat unik. Makanya Tuhan pakai sebagai perumpamaan, sebagai ilustrasi bagi umat Tuhan. Dan kita disebut sebagai atau seumpama Raja Wali. Ketika kita menjadi lemah, ketika kita tidak berdaya lagi, kita mencari Tuhan. Itu adalah sebuah simbol. Saudara masih ingat kisah Musa? Ketika Musa mau berhadapan dengan Tuhan, dia naik ke gunung. Ya. Sebenarnya ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang naik ke gunung untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk meminta kekuatan dari Tuhan, supaya kekuatan kita dibaharui. Amin, teman-teman. Kita pasti mengalami kelemahan, kita pasti mengalami masalah, kita pasti mengalami sesuatu dalam hidup ini yang buat kita tidak berdaya, tetapi ketika itu terjadi, seperti Raja Wali, kita datang menghadap Tuhan, dan nanti kekuatan kita akan dibaharui, seperti HP ya, yang sudah lowbat ketika kita charger, maka baterai itu kembali pulih 100%. Demikian kita, ketika kita datang kepada Tuhan, datang beribadah semacam ini, kita di-charger kembali, amin? Maka ketika kita pulang dari ibadah harus kembali segar, amin ya? Ya, untuk menghadapi kehidupan, untuk bekerja, untuk kuliah, untuk sekolah, kita cas kembali. Itu gunanya kita beribadah, itu gunanya kita berdoa kepada Tuhan. Seperti Raja Wali. Kemudian dikatakan, berlari. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ini umat Tuhan, berlari tidak menjadi lesu. Ya. Dikatakan oleh Yesus. Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang menantikan Tuhan tidak menjadi lesu walau mereka berlari, karena Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Berlari berarti memiliki kecepatan dan percepatan. Saya sampaikan tadi, kita sebagai anak muda, apalagi di zaman yang serba cepat ini, kita harus lebih cepat lagi. Kita harus berpikir dengan cepat, strategis, bertindak dengan cepat, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ya. Kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang pertama. Ya. Jangan menjadi anak muda yang lambat, yang lelet, yang loyo, yang tidak antusias. Nantilah, besoklah, yang suka menunda-nunda. Ya. Itu kan penyakit ya. Penyakit di mana-mana, suka menunda pekerjaan, ada tugas di sekolah suka menunda-nunda, udah pas besoknya dikumpul, baru dikerjakan malam ini, besok ujian baru malam ini, lembur-lembur. Benar ya Meto ya? Ya di mana-mana begitu ya. Sepanjang semester dia berleha-leha, nonton TV, nonton Netflix,
nonton Korea. Giliran besok ujian baru lembur. Akhirnya ya semua serba seadanya saja, tidak maksimal karena kejar tayang semua. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus cepat lakukan semua dengan baik di kesempatan pertama. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda-nunda tugas. Amin ya? Amin? Amin. Ya. Sehingga hasil kita bagus. Kalau kita menunda, ya kita tidak sempat lagi untuk memeriksa. Bayangkan, besok dikumpul baru jam sekarang kita kerjakan. Kerjakan. Kapan lagi untuk melihat? Kapan lagi untuk baca itu? Kapan lagi untuk revisi? Di pikiran kita kan yang penting kumpul. Ya kan? Tetapi kalau kita kerjakan dari hari kemarin, masih sempat ngecek, ini sudah benar belum kalimatnya? Ini sudah benar enggak itunya? Semuanya. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk revisi. Sehingga nilai kita sempurna. Ya. Ada kecepatan dan ada percepatan. Itu artinya berlari. Tidak lelet. Katakan tidak lelet. Ya, anak Tuhan itu tidak lelet. Akselerasi, ada akselerasi. Ini percepatannya. Namanya berlari berarti ada sebuah gerakan yang lebih dari normal. Berlari. Ya, berlari. Ya. Saat ini semua serba cepat. Kalau kita lambat, kita akan ketinggalan pesawat. Kalau kita lambat, kita akan kehilangan opportunity, kesempatan. Ya. Jadi, gunakan waktu dengan baik, berlari, kejar cita-citamu. Yang terakhir, dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Berjalan berarti bergerak maju. Katakan bergerak maju. Bergerak maju. Iya. Teman-teman, kita itu tidak boleh stagnan. Kita itu harus move terus, harus bergerak terus, harus maju. Katakan, saya harus maju. Saya harus maju. Iya. Kalau nilai kita hari ini atau semester ini 6, minimal semester depan 7. Amin. Amin. Ya. Amin Bang Meto. Amin. Itu namanya maju. Ya. Kalau hari ini 8, semester depan 9. Amin. Amin. Ya. Kalau tahun ini operator, 2 tahun ke depan asisten leader. Amin ya. Amin. Iya gitu dong. Jadi ada kemajuan. Ada kemajuan. Ya. Demikian juga pelayanan kita. Ya. Main musik, WL, backing vokal harus ada kemajuan, ada peningkatan, bergerak maju. Itu artinya berjalan, bergerak terus. Saya senang ya, Teresia bawa banyak jiwa. Siapa yang temannya Teresia di sini? Temannya Tere siapa? Gak usah. Yang dibawa Tere tadi siapa? Coba angkat tangan. Hah? Satu baris. Iya banyak dibawa Tere tuh. Ya, dia luar biasa ya. Luar biasa Tere ini. Tuhan berkati ya Tere ya. Ya itu yang mantap itu ya. Bergerak, maju. Bang, ada temanku di sini bang. Tolong bang, bantu bang. Ya, nanti kita bantu. Kamu datang aja dulu ke Balai Kolam. Saya bilang, kayak apa? Balai Kolam lagi. Kayak di Simbol. Ya, itu Balai Kolam GBK ya. Gereja Balai Kolam GBK. Ya. Datang aja ke sini nanti kita atur. Kemudian datang tadi ke sini, ambil motor, dibantu sama Bang Meto, benar ya? Jadi motornya. Gimana ya Bang Meto ini ya? Nanti kita atur ya Tere ya. Jadi bayangkan kalau Tere bawa segitu, yang lain bawa segitu juga, wah lama-lama gak lama ini penuh ini, amin ya? Amin. Amin ya? Iya, gak lama penuh. Ya. Kita bersukacita bersama-sama. Kita nanti foto bersama ya. Foto bersama ibadah perdana GDM, Gereja di Simol. Haleluya. Ya, jadi berjalan tidak menjadi lelah. Itu anak Tuhan. Saya yakin Tere
Walaupun berlari, berjalan tadi tidak lelah. Amin, Tere? Ya, masih kuat dia. Karena ada kekuatan baru. Karena dia adalah laksana Raja Wali. Ya, ya pasti. Saya yakin itu. Saya yakin. Kadang pun saya ya, secara manusia sudah sangat lelah. Tetapi selalu ada semangat, selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya tidak perlu kasih tahu lah saya lelahnya apa, yang perlu kasih tahu lah, nggak ada gunanya juga ya. Tetapi saya menjalani kehidupan juga, menjalani pelayanan juga, sering mendapatkan diri saya seperti itu, mengalami kelelahan, capek segala macam. Tetapi ketika saya memandang kembali kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, saya berdoa, di-charger kembali, ada kekuatan baru untuk kembali semangat melayani Tuhan. Ya, ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bisa terbang, artinya tidak terusik dengan masalah, dia selalu berada di atas masalah, kemudian dia berlari, ya, tidak menjadi lesu, dan dia berjalan tidak menjadi lelah. Sampai di sini teman-teman ya, kita akhiri di sini, saya tidak lama-lama. Ya, kita baca bersama-sama, saya senang membaca bersama-sama kalimat terakhir ini, ya, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan untuk kita bawa pulang. Kita baca bersama-sama closingnya. 1, 2, 3. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru untuk berjalan, berlari, dan naik. Ya, ini. Selalu ada kekuatan baru kalau kita mau datang kepada Tuhan. Percaya, datang saja kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saya lelah Tuhan, saya capek Tuhan, saya bosan Tuhan. Serahkan aja kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan sedemikian, maka Tuhan nanti akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Ini firman Tuhan bagi kita pada ibadah perdana kita di tempat ini. Amin. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman